Al-Quran ini kitab yang memberi penjelasan. Tapi abang bilang kitab yang memberi penjelasan tuh hadis. Makanya abang ini bertengkar sama Allah gitu loh. Yang mana yang mau saya percaya? Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran. Abang bilang yang memberi penjelasan hadis. Makanya saya bingung bang sama kalian ini, saya pusing. Pusing bang. Loh, Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran bang, bukan hadis. Iya memang Quran. Iya, di mana di Quran Muhammad itu bapaknya siapa? Siapa? Sebutkan bapaknya Muhammad dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati tanpa berlama. Lama saya akan ajak saudara Gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo? Halo. Mana kamera ini Pak Ibnu Kalam? Ya anda usah lah. Waduh, ada Pak Ibnu Kalam ternyata naik ke sini. Ini kayaknya harus open kamera ini Pak Ibnu Kalam ini, biar makin banyak tercerahkan ini. Gimana ini Pak Ibnu Kalam? Ya. Ayo kita diskusi yang serius yuk Pak Kalam yuk. Saya belum pernah ini. Anda kan belum pernah diskusi sama saya kan? Secara ini. Secara sudah pernah? langsung. Iya, Ya. belum pernah kan? Seingat saya pernah, tapi sudah agak lama, sudah lama sekali. Lama sekali. Ya sudah lama. Gimana kalau kita nyalakan kamera, kita diskusi yang serius dulu yuk. Tapi memang sayang ya, saya gini, banyak sekali teman-teman ya, ini langsung terus terang aja saya bilang ini ya teman-teman. Saya kan memang kemarin sempat bilang bahwasanya silakan kalian share, silakan kalian ini video-video saya. Tapi saya lihat banyak yang membagi-bagikan video saya itu, kayaknya motivasinya itu bukan lagi membagi-bagikan video saya gitu, tapi sudah seperti membabi buta ini. Bahkan thumbnailnya kok udah aduh kadang-kadang makanya saya agak ini juga yang ngeliatin tuh. Oke lah Pak Kalam, silakan Pak Kalam. Ya kata kami di situ tadi dipersoalkan. Ya kalau menurut tafsiran dari Pak Dr. Zakir Naik, Allah. Tapi saya mengkritik terjemahan kata kami di situ ditujukan kepada Allah karena bermasalah di ayat yang lain. Dr. Zakir Naik menjadikan Allah tukang tiup paraj. Itu yang saya sangat tidak setuju. Karena di ayat kami meniupkan ke dalam paratnya. Farjaha ya. Itu bermasalah di situ. Jadi kata kami di situ seharusnya ada oknum lain yang ditugaskan, ya misalnya malaikat yang ditugaskan untuk meniup itu. Iya, makanya sampai sekarang kami itu belum ketahuan siapa Pak Kalam. Ya betul, betul. Iya. Hanya dikatakan kami. Iya, makanya saya bilang kan. Yang bermasalah itu misalnya antara perjanjian lama dengan di Al-Quran. Kalau di perjanjian lama itu kan malaikat yang ngomong kepada Abraham sewaktu melarang Abraham menyembelih anaknya Ishak. Tapi kalau di Al-Quran kalau Dr. Zakir Naik menerjemahkan kami di situ adalah Allah, ya Allah menjadi malaikat. Jadi saya pikir Dr. Zakir Naik sering-sering juga keliru menjelaskan Al-Quran.
Seharusnya kami di situ malaikat karena sudah ada penjelasannya di Taurat. Nah, Dr. Zakir Naik saya rasa gagal di situ memahami kata kami. Iya, kalau kami juga malaikat nanti tambah makin parah juga, Pak Ibnu Kalam. Karena Ya. ada ayat lain yang mengatakan kami ciptakan. Apakah malaikat menciptakan juga? Makanya sampai sekarang saya pun yang sudah 13 tahun memang belum ketemu ini kami ini siapa gitu loh. Ya. Oke, Mas Indo, Abang Muslim atau Kristen, Bang? Kristen bang. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, ya mungkin sama Al-Jabar tadi kan saya ngikut sama Al-Jabar. Maunya Bang Edis kasih dia contoh. Biar dia kan tadi kan Bang Edis kan kritik wahai Nabi. Artinya kan yang mengatakan itu siapa dan Nabi itu siapa? Kan itu pertanyaan Bang Edis tadi, dua itu. Nah, dia nggak jawab. Nah, maunya tadi kan Bang Edis kasih contoh sama dia Alkitab bahwa seperti ini firman Tuhan mengatakan, kan jelas ada firman Tuhan. Nah, mungkin Betul. dia nggak nyambung di situ. Nah, itu aja Bang Edis yang saya sampaikan. Oke, makasih Bang Mas Indo, makasih Bang ya. Turunkan aja saya. Oke Bang, saya turunkan dulu Bang, mohon maaf Bang ya. Ya silakan muslim-muslim yang lain ya. Ini perlu diketahui teman-teman ya bahwa Pak Kalam ini dia adalah seorang muslim. Tapi ya tentu berbeda ini, bahkan sudah sering berdebat dengan si Juma ini ya. Dan terakhir dia Pak Kalam itu saya datangi, dia ke Komalnya itu saya datangi. Ketika saya tantang dia 1 lawan 1, dia bilang katanya banyak syarat katanya. Maksudnya dia kalau diskusi itu dia digerombolin sama 10 orang, terus waktu saya ngomong digangguin sama yang 9 orang gitu loh. Gimana seperti itu Pak Kalam? Ya, saya kan menjelaskan tentang Tuhan, jadi saya harus netral. Tapi ngomong-ngomong Pak Kalam nggak pernah lagi ini berdebat sama si Juma. Iya, semakin blunder saya lihat, semakin blunder saja. Tidak ada juga gunanya. karena diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kamu datang ke seseorang, ke pintu rumahnya orang, jika orang itu tidak percaya, tidak menerimamu, maka kibaskanlah debu di kakimu. Jadi tidak usah. Betul. Iya. Oke, Ardiansyah Muslim Bang? Muslim bang. Oke Muslim. Ya silakan Ardiansyah. Iya bang. Abang ini paham nggak pewahyuan itu seperti apa? Pewahyuan itu seperti apa? Di dalam Quran nggak ada pewahyuan itu seperti apa. Oh ya gini bang. Kalau nggak paham pewahyuan sulit emang. Sulit emang bang. Emang pewahyuan seperti apa di Ini dalam Quran? aja. Ngapain saya jelaskan di sini? Iya harus dijelaskan Pak, karena di dalam Al-Quran saya pernah baca itu kebenaran itu harus disampaikan. Anda harus menyampaikan kebenaran kepada orang. Iya. Salah ini satu kebenaran di ayatnya Al-Quran. watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Ini kebenaran di Al-Quran. Ya, sampaikanlah kepada orang. Iya, ini. Dan Iya, kamu meragukan gini loh Al-Quran. Ardiansyah Ya, dengerin, kami kamu kan turunkan baru kepada masuk. hamba, Sebentar kami Nabi Ardiansyah. Muhammad. Maka buatlah satu surah semisal dengannya. Sudah ada yang buat. Mana? Ibnu Katsir, Mana? Ibnu Katsir Nggak ada, yang Bang. buat Dari- Bukhari. Nggak ada Itu ini, Bang. definisinya Ini pewahyuan, tantangan tidak terbuka begitu untuk- pewahyuan. untuk semua Salah umat. kamu, salah. Afiruddin, ini nggak ada sampai sekarang. Enggak, Udah, yang buat Ibnu Katsir. Bagaimana caranya wahyu turun kepada Nabi Muhammad? Ibnu Katsir. Oh, sebentar Pak Kalam, gini. Ini nggak ada. Ardiansyah, kamu kan tanya sama saya. Nggak nanya Buatlah saya. Ini. Buatlah Kamu bilang surat. nggak tahu barusan Ini dijawab kok Anda ngomong ini terus sih. Ini mau saya jawab bisa nggak? Iya, ini jawab gimana? Iya, Anda kan bertanya kepada saya, buatlah satu surat semisal Al-Quran, betul? Iya. Nah, sudah dibuat oleh Bukhari, Sahih Muslim, hadis Qudsi, sudah banyak yang bikin itu. Hadits Qudsi.
Hadis Al-Quran itu beda. Itu semisal Bang. Quran nggak? Saya tanya sama kamu. Hadis sama Al-Quran itu beda. Semisal Bang. Quran nggak itu? Semisal Quran nggak? Ini. Mana? Jangan ini. Sebentar. Saya tanya sama kamu, hadis itu wahyu bukan? Hadis wahyu. Oke, Bukan. wahyu. Quran wahyu? Al-Quran wahyu. Oke, berarti ada wahyu di luar Quran, betul? Ada wahyu di luar Quran gimana, Bang? Kau putar-putar. Ini jawab, Bang. Tanya dulu Satu di saja. apa itu Quran? Apa Tunjukkan. artinya Quran? Ini gimana? Nggak bisa. Kok ini terus udah ditunjukin ini. Mau kutunjukkan nih, kutunjukkan ya. Membunuh cicak dalam 1 kali pukulan mendapatkan pahala 100 kali kebaikan karena cicak dahulu membantu meniupkan api ketika Ibrahim dibakar. Saya tanya sama kamu, itu wahyu bukan? Kau jangan membisu. Hadis. Itu hadis. Iya, wahyu bukan? Hadis bukan. Iya, wahyu bukan Hadis. itu. Iya, itu wahyu bukan? Hadis dia. Dia wahyu bukan? Hadis. Hadis. Iya, hadis itu wahyu bukan? Lah, itu hadis. Gimana ini abang ini? Waduh, ini terakhir. Hadis itu dia wahyu dari Allah apa bukan? Hadis wahyu dari Allah atau bukan? Gimana abang ini pertanyaannya? Ke laut. Gimana pertanyaannya? Aneh. Ditanya hadis itu wahyu bukan, gimana pertanyaannya? Kenapa tidak tanya apa perbedaan wahyu dengan firman? Mana orangnya? Tidak berani dia, Pak Kalam. Jadi mereka ini, Pak Kalam, ketika mereka menantang itu saya tampol pakai ininya sendiri. Aduh. Ya tampol saja, saya turunkan saja saya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih banyak Pak Kalam. Ya, terima kasih. Tuhan Sampai Yesus ketemu Pak Kalam. memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam. Amin. Iya, Pak Kalam itu muslim ya teman-teman, tapi ya seperti itulah. Kalau sudah mengerti kebenaran nanti si Jumanya kejang-kejang. Oke, Asis, Anda muslim, Bang? Muslim. Oke, betulkah bahwasanya tantangan membuat Al-Qur'an itu sudah terjawab? Membuat seperti Quran itu sudah terjawab, betul atau tidak? Betul. Tapi Anda muslim. Coba syahadat dulu. Ini kamu Syahadat ngomong dulu. apa, Dis? Dis, Anda kamu muslim. ngomong apa? Anda muslim. Iya. Iya, silakan syahadat dulu biar kita pastikan. Nanti saya nggak mau saya dibilang fitnah. Silakan syahadat dulu. Kamu ngomong. Silakan ya, naik ya. Kalau Anda asli Islam naik ke sini. Kalau cuman nyamar-nyamar nggak usah ke sini. Ingat ya, channel saya ini bukanlah channel murahan. Ingat, tidak akan pernah ada di tempat saya ini diskusi-diskusi murahan seperti tempatnya si Juma. Tidak boleh ya. Ya teman-teman ya, silakan yang Kristen silakan naik ke sini. Yang Muslim ya. Sebentar, yang Kristen saya turunkan saja ini ya. Mohon maaf ya. Yang Kristen saya turunkan. Teman-teman saya sudah saya bilang teman-teman yang Kristen jangan naik. Coba. Yang Kristen jangan naik ya. Halo Bang Rian Kristen? Halo? 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 Teman-teman tolonglah teman-teman ya. Saya memohon loh dengan sangat teman-teman Kristen. Di sini saya ingin mengadakan diskusi antara saya dengan orang-orang Islam. Teman-teman sekalian, saya membuka room ini untuk mengadakan diskusi dengan orang-orang Islam. Kalau teman-teman Kristen naik, berarti saya harus gimana kayak gini coba? Kan sudah saya bilang, saya ingin berdiskusi dengan yang Islam. Tapi yang Kristen naik.
Gimana kayak gini? Coba. Bang, putarkanlah Juma minta ampun. Udah saya putarkan tadi, Bang. Bagaimana dia apa? Termewek-mewek banyak alasan ketika saya ajak 1 lawan 1. Oke, Rian, Muslim Bang Rian. Bang Rian, Anda Muslim? Iya, sama Muslim. Iya, Rian. Kok lama jawabnya ini? Aduh. Apa, Bang? Oke, Rian. Anda ingin menyambung yang bagian mana nih? Apanya yang mau disambung, Bang? Oh, Anda baru masuk? Iya, aku baru masuk. Oke, baru masuk. Baiklah. Anda kenal sama APII? Enggak kenal. Nggak kenal. Juga tidak kenal sama si Nur Alim alias Juma, juga nggak kenal. Suma? Iya, kenal nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak juga. Oke, jadi pengetahuanmu, coba pengetahuanmu tentang Islam apa? Coba nyalakan dulu kameramu mana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lagi di luar. Ya, terus tujuanmu, fungsimu naik ke sini ngapain? Karena kamu bahas Islam kan? Kamu ngerti tentang Islam? Ngerti lah kan, gue Muslim. Sudah berapa lama kamu baca Al-Quran? Sejak kapan? Sejak gue SMA. Kamu baca nggak artinya? Baca. Oke, tunjukkan satu ayat di situ Allah berfirman kepada Muhammad. Allah berfirman kepada Muhammad. Ya. Kita mulai dari Al-Fatihah gimana? Boleh. Oke, di dalam Al-Fatihah tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ngomong itu siapa? Malaikat Jibril. Mana di situ Jibril yang ngomong? Dia kan yang membawa berita itu, Bang. Iya, mana di situ tertulis kalau itu Jibril yang ngomong? Nih, kamu ada tulisan nih, kamu ada tulisan. Saya lapar, saya belum makan. Siapa yang ngomong di situ? Kamu ketemu tulisan ya? Tulisannya begini, saya lapar, saya belum makan. Siapa yang ngomong di situ? Ya ngomong. Perkataan Iya. ya, Bang. Tulisan itu lah. Iya, siapa pembicara di dalam tulisan itu siapa? Yang berkata saya lapar, saya belum makan itu siapa? Penulisnya, tapi penulisnya tidak diketahui, betul? Betul? Enggak diketahui. Betul tidak? Iya, betul. Artinya tulisan itu menjadi tulisan anonimus, betul? Tulisan yang tidak diketahui siapa penulisnya, betul? Betul tidak? Aku malah ketawa. Anda mau berpikir logis nggak? Ayo, berpikir logis, boleh. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Tertulis di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang ngomong itu? Al-Quran yang ngomong, Bang. Iya, siapa? Penulis yang ngomong di situ siapa? Malaikat Jibril. Mana di situ Jibril? Saya lompat dari Monas kalau di situ ada tulisan JIJBIBRIL Jibril. Kalau ada saya lompat dari Monas. Mana? Sabar. Gini. Mana? Al-Quran diturunkan itu berangsur-angsur melalui Jibril. Aduh, ini orang yang saya minta ayat di situ yang mengatakan bahwa itu Jibril yang ngomong, mana? Abang ini Muslim atau non Muslim ya, Bang? Saya non Muslim, saya Kristen. Oke. Di situ emang nggak ada ayatnya yang menuliskan nggak bahwa ada. Terus kalau gitu kenapa Anda ada-adakan? Sungguh Anda termasuk kaum yang suka mengada-ada. Dan tahukah kamu apa itu kaum yang mengada-ngada? Yaitu kaum yang belajar dari tukang sulap. Tahukah kamu apa tukang sulap itu? Yang mengeluarkan dari dalam topinya yang tidak ada menjadi ada. Ayo. gitu. Kenapa kamu jadi tukang sulap? Di situ tidak ada, di situ tertulis Jibril, betul atau tidak? Betul. Betul. Tapi... Saya sudah 1000 kali baca ayat itu. 1000 kali saya baca itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak ada di situ Jibril. Bentar. Ku Makasih yang logika, kasih Bang. topinya Bang Remis. Gini. Makasih Bang yang kasih topi. Mana di situ Jibril? Oke, gini. Kamu menulis suatu surat dan surat itu kau nggak menulis bahwa kau menulis surat itu tuh, dan kamu memberikan surat itu ke orang lain tuh. Bagaimana cara orang lain mengetahui kalau itu surat dari kamu tuh? Bagaimana mengetahui kalau di situ tertulis dari siapanya? Misalnya nih, saya baca mailbox di depan rumah saya nih. Ya, di depan rumah saya ada mailbox tuh misalnya, ya kan? Saya buka, kluk. Ada tulisan begini. Besok pagi Anda saya tunggu di restoran. Nggak ada di situ penulisnya, maka saya anggap ini anonimus. Surat tanpa diketahui siapa pembicaranya. Sebuah perkataan tapi tidak diketahui siapa yang berkata, atau tulisan anonim. Betul? Betul. Betul tidak? Oke, Iya. kita buka Quran. Tertulis di sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang saya tanya sama kamu, yang ngomong dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Penyayang siapa? Yang berbicara di situ siapa? Anonimus juga, betul? Enggak. Di situ yang ngomong Ya itu udah, Jibril, siapa Bang. di situ siapa di situ yang Jibril. berbicara? Yang membawa pesan itu Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bang, nggak ada di situ tulisannya Jibril. Makasih yang kasih boneka. Nggak ada Bang. Bang Rian, tolong Bang, jujur, ada nggak di situ tertulis Jibril? Emang nggak ada di situ, tapi kan Ya nggak kita kan tak- ada. Terus kenapa kau bilang itu Jibril yang ngomong? Tapi dalam menemukan Bang, yang bawa itu Oke, Jibril, saya buktikan bahwa itu yang ngomong bukan Jibril. Saya buktikan. Ayo, coba Di situ buktikan, tertulis, di ayat selanjutnya tertulis, Ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya sama Anda, apa itu ihdinas siratal mustaqim? Bang. Jalan yang lurus, tunjukkanlah. Tunjukkanlah, Jalan yang lurus. tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, betul? Nah, betul. Oke, Anda bilang tadi Jibril yang ngomong di situ? Jibril ngomong sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Memang maksudmu Jibril lagi linglung, tersesat? Itu kan wahyu, Bang. Itu wahyu. Saya nanya yang ngomong di situ, Bang Rian, yang sedang berbicara di situ siapa? Anda bilang tadi itu Jibril, ngeyel. Berarti Jibril menurut Anda minta ditunjukkan jalan yang lurus. Memang lu kata Jibril tersesat di jalan? Ini logikanya. Dia tuh pembawa berita, Bang. Tak pembawa koran nggak, Bang? Nanti dibaca oleh... Buset ya orang lu sulit nih. Bang, lebih bagus Anda berkata begini. Rasa-rasanya Bang Edis TV, setelah saya seperti Bang Edis TV meneliti ini secara 13 tahun, rasa-rasanya ini seperti sebuah doa syair tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, kalau seperti itu saya akui, itu kajian akademis. Kajian akademis ilmiah tanpa ada bumbu-bumbu dogma. Sepakat? Ya kan agama kan harus ada dogmanya. Kalau nggak gimana kita mau percaya? Ya, oke, tapi dogma itu berdasar, betul? Ya betul. Baik, saya tanya sama Anda, di mana dasarnya bahwa itu adalah Jibril? Ya kan dari isi Al-Quran itu sendiri menjelaskan. Mana ayat yang mengatakan bahwa itu Jibril berkata, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Masalah ayat itu, tapi intinya makanya ada. si Juma suruh ke sini. Si Jumanya sudah saya datangi, bahkan dia sudah nangis. Sudah saya datangi. Oke. Kamu kabarnya nantang saya, kata dia. Iya. Ya kan? Apa yang saya takut dari kamu, kata dia. 1 lawan 1 saya bilang. Ayo, kata dia. Setelah dia bilang ayo, kalau begitu turunkan yang lain. Banyak alasannya. Kalau diskusi 1 lawan 1, yang lain ya memang diturunkan. Cuma permintaan saya cuma dikit, yang lain diturunkan. Tapi dia ngeles. Katanya biar yang lain-lain ini, dayang-dayang ini di sekitar saya, karena tugas mereka nanti membantu saya atau mengacaukan suasana ketika saya sudah terdesak. Saya tahu. Saya ngerti watak dia itu udah 15 tahun saya kenal dia. Dia diskusi itu harus dilindungi oleh dayang-dayang. Nanti ketika dia terdesak, ayo dayang-dayang, ku SMS, baca SMS ku, tolong kacaukan dulu, kacaukan. Itu tahu
tahu saya trik dia itu, tahu. Kalau nggak udah saya sayur dia, saya sayur. Bang Edis, abang lagi curhat ya bang? Itu isi hati ya bang? Anda kan bilang bang bahwasanya saya tidak berilmu, makanya langsung ketua kalian yang saya bilang. Gimana? Yang bilang abang nggak berilmu siapa? Anda tadi ngomong lo nggak berilmu. Barusan lo tadi kamu ngomong saya nggak berilmu kata kamu tadi. Saya bukan kamu Dis, saya. Iya, kamu kan bilang bahwasanya kamu tidak berilmu. Betul. Mr. Rian mengatakan bahwasanya tidak berilmu. Makanya saya bilang si Juma guru kalian langsung pentolan Guru kepalanya kalian? langsung. Suma bukan guru gua kali. Ya itu udah dianggap guru kalian itu, udah dipanggil gurunda. Aduh. Kapan lah bang gini kita jadwalkan sama Ustadz. Sering kalah ya debat sama Suma itu ya. Siapa? Kok sampai Nih dengerin bang, dengerin ya. Silakan, Biar abang denger. Saya nggak mau ini nih. Dengerin ya. Biar Indonesia tahu kapasitasmu ya. Udah aku bilang, kau itu hanya sampah bagi saya. Korek sekarang. Korek. Tuh, saya disuruh naik ya. Dengerin lanjutannya. Naik. Oi. Apa yang saya tugaskan samamu? Apa yang saya tugaskan samamu? Satu. Ya silakan ayo. Dimatikan saya tadi. Yang lain turun. Ayo turun. Lihat reaksinya ketika saya suruh yang lain turun. Lihat nih, betapa langsung gagapnya dia. Gagap dia ketika yang lain saya suruh turun. Lihat nih. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Sama halnya kamu itu tidak mau berdebat dengan saya. Kok tidak mau berdebat? Saya suruh turun kok jadi nggak mau berdebat dengan kamu. Kamu Kan saya hanya suruh turun yang lain. Saya bilang kan 1 lawan 1. Berarti yang lain turun. Betul atau tidak? Iya, kalau B1 gitu Iya, ya, tapi dia ngomong sama halnya kamu tidak mau berdebat dengan saya. Maksud dia itu saya 1 lawan 8. Iya. Bukan masalah saya takut 1 lawan 8. Masalahnya saya kalau ngomong nanti yang lain ngerecokin. Ngerti saya trik dia. Ngerti trik dia itu. Kau putarin video itu buat cari pembenaran kak di sini? Apa Kok gimana? pembenaran sih? Coba saya tanya sekarang, kalau 1 lawan 1, maka yang lain itu tidak ada fungsinya di situ, betul atau tidak? Harus ada dong, harus 1 lawan 1 fungsinya memang apa ada. selain mengganggu? Moderator tuh harus ada bang. Penegak 1 orang, saya sama dia moderator 1 orang, karena di situ ada 8 orang, yang 6 pergi biar 3 di sini, 1 lawan 1. Kalau host kan nggak boleh turun, kalau turun hostnya ya mati siarannya. Oke. Kan selesai. Terus alasannya dia, lihat nih, bagaimana dia terbata-bata mengatakan ini nih. Berdebat dengan saya. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Sama halnya kamu itu sempat terjeda kan, sama halnya kamu itu tidak mau berdebat dengan saya. Kok sama halnya tidak mau berdebat gimana? Udah saya datangi, saya sambangi rumahnya. Saya datang langsung ke markasnya, saya datangi. Berani kali kalau datang ke rumah. Oh ya jelas lah, dia mana berani ke sini. Kalau ke sini ku sayur dia, ku sayur. Edis, kau di mana Edis? Tinggal di mana Edis? Kok lari ke tempat tinggal? Maksudnya saya datangi itu ke komalnya, ke roomnya itu loh, ke siarannya itu loh. Bukan ku datangi ke rumah dalam pengertian rumah tempat tinggal. Ku datangi komalnya, channelnya itu langsung ku datangi. Tidak berani. Saya cuma minta 1 syarat. Turunkan semua yang lain, tinggalkan saya dengan gurumu ini di sini dengan 1 orang moderator yang punya ruangan. Biar ku sayur dia di situ. Nggak berani dia. Mana berani dia? Debat muslim takut bang Edis. Gak ada sejarahnya itu. Ini sejarahnya kok gimana? Ini saya diturunkan kok nih. Saya diturunkan ini nih. Sama aja, nggak ada pedebat muslim itu mau takut Dis. Diturunkan ini. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Kau terlalu banyak syarat. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang
mau jihad. Ada jihad nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada di bawah. Naikkan dia, naikkan. Enggak. Setelah saya diturunkan, ngemis-ngemis dia minta saya dinaikkan. Naikkan dia. Saya udah naik, kau turunkan. Naikkan dia. Habis itu ngemis-ngemis dia minta saya naikkan. Ngemis-ngemis dia minta saya dinaikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada di bawah. Naikkan dia, naikkan. Enggak ada. Soalnya kalau kita di komarnya dia curang. Nggak bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Ngomong di komal saya katanya saya curang. Lihat ini, 1 lawan 1 di sini, nggak ada curang. Curang dari mana, Kipli? Justru di channelmu yang curang itu. Kata dia tuh kalau di Komalmu kok curang. Gitu kata dia. Mana? Pernah dia datang ke sini? Berani dia datang ke sini? Ada nyali dia datang ke sini? Nggak ada nyali dia datang ke sini. Kalau dia datang ke sini, ku sayur. Mungkin nggak pernah datang kemari, mungkin kau turunkan, makanya dia ngomong kayak gitu tuh. Mana nggak pernah dia naik ke sini, nggak pernah dia saya turunkan, naik aja boro-boro, naik aja nggak berani kok. Saya malah ke tempat dia udah berkali-kali nggak berani. Mana perwakilan dari api wisu di sini? Oke, kalau gitu apa yang kau banggakan dari itu? Abang tadi sudah ngomong loh Bang Rian, saya kurang berilmu, makanya tidak mau kusambung lagi. Karena mustahil lah sudah ngaku nggak berilmu kusambung lagi. Kau merendahkan orang ini di rumah ini, seolah merendahkan orangnya di mana Bang Rian? Bang Rian, aku kan cuma nanya Bang Rian, Bang Rian, aku kan cuma nanya, Bang, di mana Bang di sini tertulis bahwasanya di sini Jibril berbicara? Tapi Bang Rian ngeyel aja terus. Jibril. Yang bawa wahyu Al-Quran itu ya Jibril disampaikan kepada Muhammad. Muhammad yang menyampaikan. Di mana Bang ayatnya, di mana? Itu yang kami tahu Bang, di iman kami kayak gitu Bang. Iya, kalau iman ngapain Bang? Kalau iman itu ngapain kita diskusi? Kalau iman saya mati masuk surga, itu ngapain didiskusikan Bang? Namanya ya iman kan, kita di sini buka room buat diskusi loh, bukan saya loh. Saya cuma naik doang mau bertanya, maksudnya apa ini? Justru ketika Anda naik ke sini, makanya saya tanya, apa yang Anda tahu tentang Islam? Apakah Anda sudah belajar Quran? Anda bilang bahwasanya saya belajar Quran sejak SMA, betul? Terus? Nah, saya tanya sama Anda, di mana dalam Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad? Oke, kita cek dari ayat 1, Al-Fatihah. Kan ini bunyi surat pertama Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, siapa yang ngomong ini Bang? Karena kulihat di sini Bang, akhirannya itu dia in. Jadi dia bersajak Bang. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Dia terakhir ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim, lagi. Malik Yaumiddin, lagi. Ya kan? Jadi in. Nah, kutanya Bang, mana ada Bang orang ngomong yang model begitu, orang ngomong normal. Setahuku Bang, kalau orang ngomong normal, mau dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia kita ngobrol, bahasa apa, nggak ada Bang yang kayak gitu, bisa berakhiran in gitu. Kalau kayak gini Bang, yang kulihat Bang ya, orang yang berbicara berakhiran in ini sedang berpantun Bang. Abang pernah lihat nikahan Betawi? Itu bahasa Arab Bang, itu bahasa Arab. Iya, orang Arab sekalipun kalau ngomong normal nggak gitu Bang. Abang percaya nggak? Orang Arab normal Bang, orang Arab normal kalau lagi ngobrol ada nggak berakhiran in atau in? Kalau orang ngobrol normal? Nggak ada. Nggak ada Bang, makanya saya bilang ini. Kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di mana Bang? Nggak kubaca di sini ada Allah berfirman kepada Muhammad, nggak ada. Gitu loh Bang. Makanya Bang Rian pernah nggak berpikir bahwasanya apakah jangan-jangan ini sebuah syair, sebuah sajak, sebuah doa dari orang tak dikenal, gitu loh? Enggak, silsilah Muhammad ada loh Bang. Silsilah Muhammad di mana Bang? Aduh, fitnah lagi Anda ini. Ada. Bang, di dalam Quran nggak ada Bang.
Di Bang. hadis ada bang. Oh, di hadis. Nanti kalau saya bahas hadis nanti abang nambah pusing lagi bang. Bang, ku tanya sama abang, kitab yang memberi penjelasan itu Quran apa hadis? Quran itu ini bang aturan. Hadis Enggak bang, penjelasan. sebentar gini bang, nih. Menurut Allah, makasih bang Remins. Ini menurut Allah sendiri bang, kitab yang memberi penjelasan itu kitab apa? Menurut Allah. Al-Quran. Al-Quran. Kenapa sekarang omongan Allah itu hanya abang anggap sampah? Yang bilang sampah siapa? Oke, sekarang kenapa abang nggak pakai Quran untuk menjelaskan? Itu yang bilang Al-Quran itu aturan dari Tuhan. Bang, dengerin. Kata Allah, Tuhan abang bilang, Al-Quran ini kitab yang memberi penjelasan. Tapi abang bilang kitab yang memberi penjelasan itu hadis. Makanya abang ini bertengkar sama Allah gitu loh. Yang mana yang mau saya percaya? Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran. Abang bilang yang memberi penjelasan hadis. Makanya saya bingung bang sama kalian ini, saya pusing. Kenapa pusing bang? Loh, Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran bang, bukan hadis. Iya memang Quran. Iya, di mana di Quran Muhammad itu bapaknya siapa? Siapa? Sebutkan bapaknya Muhammad dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Di mana? Sebutkan bapaknya Muhammad dalam Quran. Nggak ada di dalam Al-Quran. Iya, nggak ada. nggak ada bang. Terus? Anda bilang dari hadis, makanya kitab yang memberi penjelasan itu bukan Quran tapi hadis menurut Anda. Makanya Anda sama Allah berargumen dulu. Allah bilang katanya Quran yang memberi penjelasan. Iya, Quran Tapi abang bilang hadis yang memberi penjelasan. Yang mana? Kami harus bagaimana bang? Ibarat kata saya datang ke pimpinan nih, Pak pimpinan, katanya gaji saya udah turun Pak pimpinan. Oh iya, gaji udah turun. Saya tanya sama ini, HD, ya kan? Gaji saya udah turun ya? Belum. Ini yang mana yang benar? Yang pimpinan bilang udah cair, HD bilang belum cair. Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran. Anda bilang yang memberi penjelasan hadis. Al-Qurannya yang benar, tapi hadis Oke, itu ada juga di mana dijelaskan bapaknya Muhammad di Quran? Nggak ada di Al-Quran, nggak ada bang. Iya, berarti bukan Quran kitab yang menjelaskan, bang. Aduh, sakit pala aku, bang, sakit. Pusing pala aku, bang. Aku lanjut sama yang lain dulu lah, Bang Rian. Aduh, pusing pala aku, bang. Sakit pala aku, guling-guling nanti aku bentar lagi di sini. Aduh. Bentar lagi aku guling-guling nih di depan pasir nih aku. Mana pasir? Ku cari dulu pasir nih ya. Mau guling-guling dulu aku di pasir itu. Aduh. Aduh, sulit. Aduh, mana nih si Juma nih? Jangan kau ngintip-ngintip Juma, masuk kau ke sini, biar ku sayur dulu kau. Aduh. Mana si Juma ini? Tiada berani dia dan tiada sanggup saudara ya. Dan tiadalah si Juma kecuali harus didampingi dayang-dayangnya. Harus didampingi dayang-dayangnya dia saudara ya. Iya, sulit. Ngintip-ngintip dia. Aduh. Sialan nih di TV ini bilang-bilangin gue dalam hati dia. Tahu saya Juma ya. Dan tiadalah kamu mampu kecuali kamu didampingi oleh dayang-dayangmu. Dayang-dayangnya ya itu ikut ngerecokin saudara-saudara. Iya, tugasnya ngerecokin nanti di situ. Coba kalau dia sendirian, mau minta tolong siapa dia? Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa,
Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.